Langkah kecil menanam kebaikan. Merajut prestasi, bergerak maju menuju perubahan sikap dan pengetahuan diri. Nyalakan semangat pengemban pendidikan. Ikut berkontribusi dalam perubahan negeri. Bersama Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Andriansyah dengan NIM 19325000414, mata kuliah Kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertemuan 9 tentang kepemimpinan partisipatif dan delegasi. Langsung saja kita menjelaskan tentang kepemimpinan partisipatif itu apa. Kepemimpinan partisipatif itu ialah sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Adapun kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin. Sebagai contoh, ada diskusi dengan karyawan mengenai perancangan sistem waktu fleksibel secara bersamaan dapat melibatkan perencanaan jadwal kerja yang lebih baik dan menunjukkan perhatian atas kebutuhan karyawan. Selanjutnya itu ada jenis partisipasi. Yang pertama itu ada keputusan autokratis. Apa itu keputusan autokratis? Yaitu manajer membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan pendapat atau saran karyawan, dan karyawan tidak memiliki pengaruh langsung pada keputusan, atau dengan kata lain tidak ada partisipasinya. Selanjutnya itu ada konsultasi. Apa sih konsultasi itu? Konsultasi itu adalah manajer menanyakan ide dan pendapat pada karyawan, kemudian membuat keputusan sendiri setelah dengan serius mempertimbangkan saran dan perhatian karyawan. Selanjutnya itu ada keputusan bersama. Keputusan bersama itu manajer bertemu dengan karyawan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dan membuat keputusan bersama. Seorang manajer tidak punya pengaruh lebih besar pada keputusan akhir dibanding partisipasi lain. Yang terakhir yaitu delegasi. Apa sih delegasi itu? Yaitu seorang manajer memberikan otoritas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan pada seorang atau kelompok. Manajer biasanya menentukan batas pembuatan keputusan final dan persetujuan awal tidak selalu diperlukan sebelum keputusan diimplementasikan. Dari 4 prosedur di atas, keputusan dapat diletakkan sebagai satu rangkaian kesatuan dengan tidak ada pengaruh dari orang lain hingga pengaruh yang tinggi. Selanjutnya itu ada 3 jenis konsultasi partisipatif. Yang pertama, pemimpin menunjukkan sebuah keputusan yang telah dibuat sebelumnya tanpa konsultasi sebelumnya, tetapi bersedia melakukan modifikasi jika ada keberatan atau saran yang bagus. Selanjutnya yang kedua yaitu pemimpin menunjukkan proposal sementara dan secara aktif mendorong karyawan untuk memberikan saran demi perbaikan proposal tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemimpin menyajikan sebuah masalah dan meminta karyawan untuk berpartisipasi dalam mendiagnosanya dan mengembangkan permasalahannya.
Selanjutnya yaitu ada manfaat potensial dari partisipasi, yaitu kepemimpinan partisipatif memberikan manfaat potensial, tetapi keberadaan manfaat tersebut bergantung kepada partisipannya. Banyak pengaruh yang dimiliki partisipan dan aspek-aspek lain dalam situasi keputusan. Selanjutnya yaitu ada 4 manfaat potensial. Yang pertama itu kualitas keputusan yang lebih baik. Yang kedua, penerimaan keputusan yang lebih baik oleh partisipan. Yang ketiga yaitu kepuasan lebih tinggi dengan proses pengambilan keputusan yang ada. Yang terakhir yaitu atau yang keempat, pengembangan keahlian pengambilan keputusan. Kepemimpinan partisipatif ini melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, lebih cenderung meningkatkan kualitas keputusan ketika partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh atasannya, dan bersedia bekerja sama dalam menemukan solusi yang baik untuk masalah yang dihadapi. Gambaran yang nyatanya itu mengingatkan pentingnya perbedaan prosedur dan pengaruh sebenarnya. Terkadang yang terlihat sebagai partisipasi hanyalah pura-pura belakang. Misalnya, seorang manajer mengumpulkan ide dan saran dari pihak lain, tetapi mengabaikannya ketika membuat keputusan sebaliknya. Manajer meminta bawahannya untuk membuat keputusan, namun dilakukan sedemikian rupa hingga bawahan takut menunjukkan inisiatif atau pendapat yang menyimpang dari pilihan yang menurut pengetahuan karyawan lebih disukai oleh atasan. Kesempatan menyatakan pendapat dan pilihan sebelum keputusan dibuat dapat memiliki pengaruh yang menguntungkan tanpa memandang besarnya pengaruh terhadap hasil akhir. Manusia nih cenderung merasa diperlakukan dengan hormat apabila diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat dan pilihan mengenai keputusan yang akan dipengaruhinya, dan manusia tersebut akan menjadi lebih puas dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Nama saya Natasha. Di sini saya akan menanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan. Pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan 5 peran pemimpin. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan 2 jenis keputusan autokratis. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu, pemimpin hanya semata-mata mengumumkan keputusan autokratis. Yang kedua, pemimpin menggunakan taktik pengaruh seperti persuasi rasional. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton video ini, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata saya atau ucapan saya selama menjelaskan materi tadi. Mohon dibukakan untuk maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.